Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa farada alaina as-siyama wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan ibni Abdillah al-mab'utsu rahmatan li jami'il insi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa istanna sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang saya cintai, pertama-tama satu kebahagiaan bagi kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Semoga nikmat ini insya Allah semakin mendekatkan kita dengan derajat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah tetap dan senantiasa menjadi umat yang ingat kepada beliau sampai pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, tetap setia dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita semuanya untuk mengaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita harapkan keberkahannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu al-khair min ar-rihil mursalah. Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah seseorang yang paling dermawan, dan beliau paling bertambah kedermawanannya ketika tiba bulan Ramadan, di saat Sayyidina Jibril alaihissalam datang. Dan beliau Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya sangat luar biasa daripada tiupan angin yang begitu kencang. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun berada, ada dua tema utama dari hadis di atas. Yang pertama adalah mengenai Al-Quran, bahwasanya Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan adalah bulan untuk menggemarkan sedekah. Yang pertama, di mana bulan Al-Quran yang kita kenal sebagai julukan Ramadan, tentunya kita untuk berlomba-lomba menjadikan Al-Quran ini sebagai tema inti kita dalam seharian kita di bulan Ramadan. Terutama dalam hal membacanya. Membacanya kita biasakan. Membacanya mungkin ada yang siap membacanya untuk sehari, bisa satu halaman. Tapi ini terlalu sedikit. Bagi mereka yang terbiasa membacanya mungkin 1 juz sehari, luar biasa. Tapi yang jelas, menggemarkan bacaan Al-Quran, menjadikan konsumsi harian kita, itulah yang menjadi utama kita dalam keseharian kita selama di bulan Ramadan ini. Ada yang membacanya mungkin
sampai punya target bisa menamatkan sekali Al-Quran dalam sebulan. Ada mungkin yang punya target 2 kali khatam. Ada mungkin yang punya target 3 kali khatam, luar biasa. Intinya adalah semakin mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pemahaman kita tentang bacaan Al-Quran ini benar-benar dimotivasi oleh karena satu huruf dalam Al-Quran yang kita baca, kita mendapatkan 10 pahala. Bagaimana kalau dalam bacaan itu kita tamatkan sekali Al-Quran? Bagaimana luar biasanya pahala kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah di bulan Ramadan ini kegemaran kita membaca Al-Quran menjadi bagian daripada bentuk meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap malam di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, datangnya Jibril kepada beliau dalam rangka untuk memeriksa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah kebiasaan ini adalah menjadi kebiasaan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Baik anak-anak maupun orang tua, laki maupun orang tua, laki-laki maupun perempuan, semuanya disibukkan dengan Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Yang kedua, tema utama dari hadis Rasulullah SAW di atas adalah bagaimana kita menjadikan sedekah adalah bagian daripada kegemaran kita. Karena Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana kedermawanan beliau selama bulan Ramadan yang oleh sahabat menggambarkan kedermawanan beliau jauh lebih cepat, jauh lebih utama daripada angin yang bertiup kencang. Apatah lagi di kondisi kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang disebut dengan ujian COVID-19, ujian virus corona. Ini merupakan tanda bahwasanya kita umat Islam siap siaga dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi normal, apatah lagi dalam kondisi yang tidak normal seperti ini. Umat Islam diuji dengan ujian dari sisi ekonomi yang luar biasa. Diterapkannya lockdown, diterapkannya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, tentunya punya pengaruh dalam hal ekonomi. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan jiwa-jiwa yang punya kepedulian antara sesama. Maka di bulan Ramadan inilah umat Islam saling peduli. Bahkan kepedulian ini bukan hanya sebatas orang Islam semata, tapi kepedulian bisa menyeberang kepada orang-orang di luar Islam. Disitulah diperlukan semangat beramadhan adalah semangat juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap yakin bahwa motivasi itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian meminjamkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan dan Allah akan ampuni kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggarisbawahi, menegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian dermakan, bentuk apapun dia, apatah lagi dalam bentuk uang, mungkin bermula dari bentuk pemikiran, waktu, itu semua kita niatkan untuk derma. Insya Allah Allah akan menggantinya karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Mudah-mudahan dari dua pemahaman ini, bulan Ramadan adalah kita senantiasa setia dengan Al-Quran dan juga senantiasa setia dengan sedekah, memberikan hasil yang sangat maksimal dalam kehidupan kita, sekaligus membuat kehidupan ini menjadi jauh lebih berkah daripada sebelumnya insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.